Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan pantau perkembangan pandemi di Balangan. Tingkatkan inovasi Bapeda Litbang Kabupaten Pasir studi tiru ke Balitbangda Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Balangan berikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kader PKK. Masyarakat Desa Mampari gelar peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Marina Pratami, berikut batarbangan selengkapnya. Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Balangan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19 sekaligus peninjauan ruang khusus pasien COVID-19 Rabu 4 November 2020. Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Balangan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19 sekaligus peninjauan ruangan khusus pasien COVID-19 Rabu 4 November 2020. Rombongan Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin PLT Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Resnawan diterima langsung oleh PLT Bupati Balangan Syaifullah beserta jajaran di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan. PLT Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Resnawan mengatakan untuk anggaran dana dalam penanggulangan pandemi ini haruslah benar-benar dialokasikan terhadap kegiatan yang memang harus diprioritaskan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Niko Avinta dalam sambutannya turut mengapresiasi kinerja dari pemerintah Kabupaten Balangan dalam menanggulangi pandemi ini. Menurut Niko, peninjauan ke lapangan ini juga dilakukan guna memastikan tempat isolasi COVID-19, terutama kelengkapan dan kelayakan tempat isolasi, sehingga tempat yang sudah ditentukan benar-benar layak digunakan. PLT Bupati Balangan, Syaifullah dalam paparannya menyampaikan, sejak bulan April hingga Oktober Kabupaten Balangan telah mengirimkan sampel swab sebanyak 6.002 sampel. Secara akumulatif didapati 1.007 pasien terkonfirmasi positif, dan dari jumlah tersebut, selain dari 2 orang yang masih dirawat, hingga saat ini 991 orang sudah dinyatakan sembuh dan 14 orang meninggal dunia. Usai diterimanya kunjungan ini, rombongan Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan beranjak ke SKB Paringin untuk meninjau ruang isolasi khusus karantina bagi pasien COVID-19. Seiring perkembangan menurunnya kasus positif, saat ini hanya SKB saja yang masih digunakan. Dan dengan adanya pekerjaan renovasi sehingga kapasitas pun dikurangi menjadi 32 tempat tidur. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasir sambangi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan bertempat di Aula Balitbangda Kabupaten Balangan Selasa 3 November 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasir sambangi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan bertempat di Aula Balitbangda Kabupaten Balangan, Selasa 3 November 2020. Kepala Balitbangda Kabupaten Balangan, Aidi Nur menyampaikan kedatangan Bapeda Litbang Kabupaten Pasir ini adalah dalam rangka studi tiru terhadap apa yang dilakukan Balitbangda Kabupaten Balangan. Aidi Nur mengatakan, paparan yang disampaikan diantaranya berkenaan dengan kajian dan perencanaan,
baik yang sudah dilakukan di tahun 2020 maupun yang akan dilaksanakan di tahun 2021, seperti memberikan informasi adanya kebun raya di Balangan, sejauh mana perkembangan dan progresnya, kemudian memberikan paparan mengenai inovasi daerah. Nah, dalam hal ini kita mengapresiasi kedatangan mereka terkait dengan ingin mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan khususnya di Balitbangda. Selanjutnya, Sekretaris Bapeda Litbang Kabupaten Pasir, Soraya Jam, mengatakan kedatangan dalam rangka studi tiru ini memberikan pembelajaran dan sharing terkait inovasi dan teknologi, sehingga dapat diambil sebagai bahan pertimbangan dan bahan untuk berproses ke depan bagi Kabupaten Pasir. Kemudian kami di sini menemukan banyak hal yang memang bisa menunjang kegiatan kami terkait inovasi, karena sudah banyak Kabupaten Balangan melakukan hal-hal inovasi, kegiatan inovasi, dan itu bisa kita contoh. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Litbang Kabupaten Pasir, Syarif Fuadi, mengatakan terkait beberapa inovasi dan teknologi yang dikerjakan, dalam hal ini mendapat banyak masukan yang kemudian akan digali lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama bekerja sama dan bersinergi dan kolaborasi dengan Balitbangda Kabupaten Balangan ya kan kedepannya. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan adakan pelatihan penyusunan program kerja dan pelaporan PKK se-Kabupaten Balangan, Senin 2 November 2020. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan adakan pelatihan penyusunan program kerja dan pelaporan PKK se-Kabupaten Balangan, Senin 2 November 2020. Pelatihan dilaksanakan selama 1 minggu yang berlangsung di 8 kecamatan. Hari pertama digelar pada Senin 2 November di Aula Kantor Kecamatan Paringin dengan jumlah peserta 46 orang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi kader dalam merealisasikan program dan pelaporan kegiatan. Aspiani Ruskaryadi mengatakan, sekiranya pelatihan ini bisa membuka wawasan para anggota PKK baik di tingkat kecamatan maupun desa untuk saling bersinergi dan mendukung kegiatan pemerintah daerah. Jadi mudah-mudahan bisa kita kerjasama dengan pemerintah daerah, bisa saling mendukung program kegiatan-kegiatan baik yang ada di tahun 2021 nanti maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan itu bisa mewujudkan Balangan maju dan sejahtera. Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Rahmadi, menyampaikan untuk dana desa lebih diarahkan ke skala prioritas kegiatan PKK dan diharapkan anggota PKK lebih mampu berperan dalam penyusunan anggaran di tahun 2020. Dengan Permendes 13 tahun 2020 yang ada ini, kegiatan pemberdayaan di desa untuk PKK porsinya lebih besar, karena untuk kegiatan di tahun 2021 kegiatan fisik hampir dipastikan hampir tidak ada. Makanya porsi dari kegiatan pemberdayaan di tahun 2021 kami harapkan kegiatan di PKK, Ibu PKK lebih mengambil peran untuk kegiatan dana desa di tahun 2021. Selanjutnya, pelatihan ini akan berlangsung di 7 kecamatan lain se-Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tepat di bulan Rabiul Awal, masyarakat Desa Mampari peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bersama para habib, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 4 November 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Marina Pratami dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri.
Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di bulan Rabiul Awal, masyarakat Desa Mampari peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bersama para habib, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 4 November 2020. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, Tamrin memberikan tausiah kepada jamaah yang berhadir pada kegiatan tersebut. Tamrin menyampaikan, sebagaimana kebiasaan di Kabupaten Balangan pada bulan Rabiul Awal, seluruh masyarakat kecintaannya kepada Rasulullah melaksanakan peringatan Maulidur Rasul atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan dalam peringatan Maulid Rasul itu biasanya di beberapa kegiatan diantaranya membaca maulid, bisa maulid Ad-Dibai, Al-Habsyi, Syarqul Anam, maupun berjanji. Nah, tadi kita sama-sama lihat anak-anak kita melaksanakan tugasnya dengan luar biasa. Dia membacakan syair-syair maulid Dibai dan diikuti oleh seluruh jamaah pada hari ini. Kemudian itu tidak lepas dari bimbingan dari seluruh warga masyarakat dan juga orang tuanya. Sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah itu semakin luar biasa. Tamrin menambahkan dirinya merasa bersyukur dapat menghadiri undangan seluruh warga di sini karena lahir dan besar di Batu Mandi. Senada dengan hal itu, Tamrin mengharapkan ke depannya seluruh pendidikan anak ini tidak dilepas dari pendidikan Rasulullah, yaitu adalah peningkatan keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah serta mendahulukan hal-hal keimanan baru kita melakukan pendidikannya lain. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.